Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang efektivitas dan transparansi kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem online. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana solusi dengan adanya ragam sikap atau tanggapan dari masyarakat dan juga mahasiswa terhadap persoalan ini. Nah, sebelum kita bahas dua persoalan tadi, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu tentang konsep dasar penerimaan peserta didik serta keterampilan peserta didik abad 21, kemudian konsep dasar manajemen peserta didik, dan kemudian penerimaan peserta didik baru. Nah, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mulai dari konsep dasar peserta didik, konsep dasar manajemen peserta didik, serta penerimaan peserta didik baru itu sendiri. Nah, untuk yang pertama yaitu konsep dasar peserta didik. Jadi untuk peserta didik sendiri itu adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sisi Diknas Pasal 1 Ayat 4. Kemudian, untuk konsep dasar manajemen peserta didik sendiri, yaitu dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Nah, fungsinya, tujuan dari manajemen peserta didik ini sendiri yaitu yang pertama itu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta psikomotor peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat dari peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Ada penerimaan peserta didik baru yaitu merupakan bagian program sekolah. Nah, setiap lembaga pendidikan itu secara serentak melaksanakan kegiatan PPDB. Nah, banyak sekali sekolah yang memanfaatkan jaringan-jaringan sosial untuk mencari siswa. Padahal, menurut aturan pemerintah sekarang, sistem yang diterapkan adalah PPDB online. Nah, sedangkan di Indonesia, sekolah swasta itu lebih banyak dibandingkan sekolah negeri. Namun, kondisi demikian memicu persaingan sekolah dalam rekrutan calon peserta didik baru. Nah, prinsip yang harus dikembangkan dalam proses PPDB adalah transparansi, adil, dan tidak memberatkan calon peserta didiknya. Nah, jadi sistem penerimaan peserta didik baru secara online ini memanglah bagus jika diterapkan karena semua akan menjadi lebih praktis, canggih, efisien, transparansi, dan juga bisa mengurangi terjadinya kecurangan dalam pendaftaran peserta didik baru. Akan tetapi, sistem ini juga jelas mempunyai kelemahan. Karena apa? Karena sistem ini akan menuntut kos yang lebih besar, sumber daya manusia yang handal, dan sedangkan kondisi masyarakat Indonesia yang belum melek teknologi, dan dengan sistem seperti ini akan semakin menjadi gap antara sekolah yang populer dengan sekolah yang non-populer. Nah, padahal seharusnya PPDB itu bisa menyamaratakan sekolahan, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Nah, PPDB yang dilaksanakan secara online seperti ini tentunya akan menimbulkan tanggapan positif maupun negatif dari masyarakat. Contohnya pada daerah Kudus. Jadi, sistem online di sana itu banyak menuai tanggapan positif dari masyarakat karena menurut mereka PPDB secara online ini dapat mencegah penyebaran COVID-19. Tanggapan negatif dari masyarakat yaitu orang tua menjadi stres dan bingung dengan kelanjutan pendidikan anak-anaknya karena mereka dipaksa untuk melek teknologi dan mereka harus mendaftarkan anak-anaknya secara online. Padahal mereka jelas menginginkan anaknya untuk mendapatkan pendidikan terbaik dari sekolah yang ditempuh. Tapi dengan sistem seperti ini banyak orang tua yang memang tidak bisa untuk mengikuti perkembangan teknologi. Nah, kemudian dari permasalahan tersebut bagaimana cara kita mengatasi tanggapan dari masyarakat tadi. Nah, menurut saya tanggapan dari masyarakat terutama yang negatif itu bisa kita atasi dengan cara mungkin pihak sekolah atau dinas pendidikan mendatangi tempat-tempat yang memang di situ banyak orang tua atau anak-anak yang memang belum melek teknologi. Jadi bisa melakukan penyuluhan atau membantu mereka dalam melaksanakan pendaftaran secara online.
Nah, bisa juga pendaftaran itu tetap dilakukan secara online maupun offline. Nah, offline ini ditunjukkan bagi kelompok yang memang mereka itu belum memadai perihal teknologi. Begitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, dadah.